dikurangi 2x itu sama dengan x sama dengan 6 ya, atau 2x nya dipindahin ke depan ya, biasanya gitu kan ya. 3x dikurangi 2x sama dengan 6, berarti 3x kurangi 2x berapa? X ya. Paham? Paham. Jadi x nya berapa? 6, berarti TQ nya berapa? 6 cm. Oke, bisa dilanjut? Oke, kita lanjutkan ya. Soal selanjutnya, perhatikan gambar. Jika PQRS adalah persegi, nah PQRS nya sebuah persegi, maka panjang RT, yang ditanyakan panjang RT. Oke, kita akan bermula dari kata persegi ini. PQRS persegi berarti SR nya 12, berarti SP nya juga 12, PQ nya juga 12. Nah, berarti RQ-nya juga 12. Karena RQ 12, sedangkan ini ya, dari sini ke sini kan 12 ya. Oke, 12. Di sininya 5. Berarti RU-nya berapa? 12 dikurangi 5 adalah 7 cm. Kemudian kalian perhatikan ini segitiga ini. Segitiga RTU dengan segitiga PQU. Kira-kira sebangun nggak ya? Ada yang tahu? Sebangun, ya betul sebangun. Kenapa? Ini sudutnya sama ya, siku-siku dengan ini. Kemudian ini sudutnya apa? Bertolak belakang. Yang ini sudut dalam berseberangan. Karena ini garisnya sejajar dengan garis ini ya. Nah, jadi ketiga sudutnya sudah sama berarti pasti sebangun. Perbandingannya berarti kalau PQ bandingnya dengan RT. Kalau RU bandingnya dengan QU. Kalau PU berarti dengan TU ya, bersesuaiannya ya. Sehingga kita peroleh, kita misalkan karena yang dicarinya RT, berarti kita misalkan RT nya dengan X cm, berarti RT per PQ ya sama dengan yang besar dulu ya, RU per UQ atau QU ya. Dari sini RT nya kita ganti dengan X per PQ nya adalah 12 sama dengan 7/5. Oke, ada yang bisa disederhanakan? Tidak ada ya. Nanti kita langsung kali silang aja. 5 kali X, 5X sama dengan 12 kali 7, 84. Berarti X sama dengan 84 dibagi 5. Berapa? 160, maaf ya, 16,4 ya. Oke. Nah ya, 80 kan dibagi 5, 16 ya. 4 dibagi 5 itu 0,8 ya, jadi 16,8. Berarti panjang RT nya adalah 16,8 cm. Oke, bisa dilanjut ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Sebuah gedung mempunyai panjang bayangan 56 meter di atas tanah mendatar. Pada saat yang sama, seorang siswa dengan tinggi 1,5 meter mempunyai bayangan 3,5 meter. Tinggi gedung sebenarnya adalah, nah kita misalkan ini ada sebuah gedung, bayangannya 36 meter. Bayangan itu yang mendatar ya. Nah, kenapa bisa digambarkan dengan segitiga? Kita anggap ini sebagai sinar mataharinya ya. Yang pas atau yang berada di yang mengenai puncak gedungnya ya. Kemudian pada saat yang sama seorang anak, ini misalkan seorang siswa ya, tingginya 1,5 meter itu mempunyai bayangan 3,5 meter. Ini sinar mataharinya ya. Nah, karena ini pengukurannya dilakukan dengan arah yang sama, berarti sinar matahari yang ini dengan sinar matahari ini yang sejajar, sehingga sudutnya akan sama di sini. Oke. Dan sudut yang ini jelas sama karena siku-siku ya. Ketika kita mengukur tinggi kan siku-siku ya. Oke, sudut sisanya juga pasti sama. Jadi ini membentuk segitiga yang sebangun. Berarti kita bisa menggunakan prinsip kesebangunan. Tinggi gedung sebenarnya, tinggi gedung ini berarti bersesuaian dengan tinggi siswa ya. Jadi ini kita misalkan dengan X, berarti X per 1,5 meter. Jadi X per 1,5 sama dengan 56 per 3,5. Ini bisa disederhanakan. Dibagi berapa ya? Dibagi 0,5. Ini berapa? 3 kali ya.
Jadi ini bisa jadi 3, ini jadi 7 ya. Betul? Ya, jadi dibagi ya. Betul ya? Oke. Tuh, tapi kita akan menyederhanakannya ini dulu ya. Antara yang atas dengan yang bawah ya. Dibagi berapa? 5 ya. Dibagi 7. Ini dibagi 7, maaf ya. Ini dibagi 7 hasilnya 8, yang ini dibagi 7 hasilnya 0,5. Kemudian kita baru menyederhanakan ini ya. 1,5 dengan 0,5 dibagi dengan 0,5. Ini 3, yang ini 1. Ini kita ganti dulu ya. Oke. Itu ya. Nah, jadi seperti ini. Paham? Kemudian kita kali silang. Ini setelah disederhanakan, X per 3. Nah, ini 3 dari hasil penyederhanaan. Kemudian kali silang, X kali 1X, 3 kali 8, 24. Berarti tinggi gedung sebenarnya adalah 24 meter. Paham ya? Oke? Oke, sip. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Nilai X pada gambar adalah ini, ada sebuah segitiga siku-siku, atau berapa buah? 3 buah ya. Ada 3 buah, yaitu yang kecil ini ya. Kita pindahkan saja ke sebelah sini ya. Nah, perhatikan ketika kita pindahkan ya, sebelumnya ya, kita misalkan mau pakai tanda angka saja ya. Misalkan di sini kan udah diketahui sudut siku-siku ya. Terus kita misalkan ininya siku-siku itu berapa derajat? 60 derajat ya. Atau 90 derajat ya, betul. Sudut siku-siku kan 90 derajat. Kita misalkan ini 30 derajat untuk mempermudah ya. Berarti di sini 60 derajat. Oke. Berarti yang ini juga 60 derajat. Ini 90 derajat. Berarti sisanya 30 derajat. Betul kan? Kenapa? Karena segitiga itu sudutnya kalau dijumlahkan, sudut dalamnya itu 180 ya. Ini sudut siku-sikunya di sini. Nah, berarti yang sebelahnya lagi sama ya, sudut siku-sikunya sebelah sini. Ini 9, di sininya 30. Nah, berarti kita pindahkan. Ini siku-sikunya udah. Ini 30 derajatnya, yang ini 90 derajatnya. Berarti yang di sini berapa? 90 tambah 30, 120. Berarti sisanya 60 derajat. Oke. Dan yang terakhir adalah segitiga yang besarnya ya. Oke, kita perlu warna lain ya sepertinya. Kita gunakan warna hitam dulu sementara. Ini berapa tadi? Di sini 30 derajat, di sini siku-sikunya ya 90 derajat, di sini 60 derajat ya. Nah, perhatikan antara segitiga yang besar dengan yang kecil. Yang paling kecil ini sudut-sudut yang bersudutnya sama? Ya, ketiga sudutnya sama ya. Berarti udah pasti sebangun. Begitu juga yang pertama dengan yang ketiga, ini sebangun. Yang kedua dengan yang ketiga. Jadi ini merupakan 3 buah bangun datar segitiga yang sebangun. Oke? Ya, kemudian yang ditanyakan kan nilai X ya. Oke, berarti kan perhatikan ini. Kita hapus saja ya. Tahu 25 dari mana? 25 itu kan tadi, ulangi ya. Kita ulas. Nah, ini kan AD-nya 16. Dari D ke B itu 9. Berarti totalnya dari sini ke sana berapa? 25 ya. Jadi dari ujung sini sampai sini itu berapa? 25. Betul ya? Nah, itu jadi 25. Dari sini, nah, kita akan mencari X. Nah, kita akan membandingkan antara segitiga yang pertama dengan yang kedua. Kenapa nggak dengan yang ketiga? Yang ketiga nggak ada X-nya, Pak. Ya, nggak ada X-nya ya. Ya, betul, tidak ada X-nya. Oke, berarti kita bisanya dengan yang kedua ya. Yang pertama dengan yang kedua. Nah, perbandingannya berarti BC. Nah, BC ini ya. BC dari yang pertama itu bersesuaian dengan BC itu antara sudut 60 dengan 90. Berarti bersesuaian dengan 60 dengan 90 dengan DB ya.
Jadi BC per DB sedangkan AB